pemirsa, kembali kita akan segera menyaksikan babak kedua pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam di partai semifinal. Dan tampaknya ada satu pemain, Tovani, yang dipersiapkan oleh pelatih Indra Safri di pinggir lapangan pertandingan. Tentunya diharapkan bisa merubah situasi lapangan di lini tengah, karena tentunya kita membutuhkan kemenangan untuk bisa lolos ke partai final. Bu Doni, jika Tovani dimasukkan, Anda melihat siapa pemain yang mungkin akan digantikan di lini tengah? Ya, kita tentu belum melihat siapa yang akan digantikan, tapi kalau kita lihat memang lapangan tengah kita tidak berjalan dengan baik. Ada beberapa nama, saya sih meragukan bahwa itu Ryan Alif yang bermain cukup baik. Apakah itu Alexander Dewangga lebih karena kartu kuning yang dia dapatkan? Ya. Atau Witan yang sebenarnya juga tidak terlalu bermain sangat efisien. Ya, Chong Den dimasukkan tampaknya di babak kedua. Juga ada sebuah pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Vietnam, Philip Trosier. Tentunya untuk bisa, ya Rehan seperti digantikan oleh Tovani. Baik pemirsa, saya akan segera mengajak Anda menyaksikan babak kedua semifinal SEA Games Kamboja 2023 dari Olympic Stadium di Phnom Penh. Tentunya kembali bersama dengan rekan saya, Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Doni Munaf. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Doni. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi kita menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada semifinal cabang sepak bola SEA Games ke-32. Nampaknya Indonesia ada dua pergantian, yaitu Ferrari menggantikan Komang yang sedikit agak terpincang-pincang, dan juga Raihan digantikan oleh Tovani. Sedangkan di Vietnam kita lihat tadi masuk yaitu Chong Din Huyen, tapi kita belum melihat siapa yang digantikan oleh Chong Din Huyen di laga babak kedua ini. Dan tentu saja pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada semifinal ini masih skor 1-1. Gol Indonesia diciptakan oleh Komang dan juga gol dari Vietnam diciptakan oleh Van Tung Nguyen tadi. Di semifinal lainnya nanti akan mempertemukan juara grup B yaitu Thailand akan menghadapi runner up grup A yaitu Myanmar. Umpan kepada Fajar yang di babak pertama tadi belum terlihat Bung Doni peran yang sangat signifikan dari Fajar Fatur Rahman. Iya, dan itu saya setuju sekali. Dan mari kita juga tentunya sebuah serangan yang dibangun sekarang oleh Witan dari sisi kiri. Sangat baik, syuting langsung dari Ramadan Sananta. Terlalu memaksa tadi untuk melakukan syuting kaki kiri, padahal sudut juga tidak terlalu lebar tadi atau tidak terlalu luas tadi Bung Doni. Ya, dan ada ekspresi sepertinya dari Arhan Pratama yang mempertanyakan seandainya Sananta melepas bola itu dan disambar oleh Arhan Pratama. Masih 1-1. Kapten kesebelasan dan juga penjaga gawang Fan Chuang Kuan. Tovani sangat baik tadi untuk mempertahankan bola pada Bagas, dikejar oleh Tan Nan Nguyen. Ke belakang ada Rizky Ridho, melebar dia. Ferrari, Arhan Pratama di blok kita lihat oleh Chong Din Huyen. Philip Trosier, pelatih Vietnam asal Prancis. Lempar ke dalam Arhan Pratama, langsung ke depan. Sudah kepada Witan Sulaiman. Tapi dijaga dengan sangat ketat tadi kita lihat oleh Ngoc Tang Nguyen. Dan memang sangat banyak sekali nama Nguyen di tim Vietnam. Memang seperti kita tahu ya, ada 40% orang Vietnam bernama Nguyen. Umpan jauh. Arahkan masuk kepada Fajar. Ada Tanan yang terus membayangi dengan ketat pergerakan Fajar, sehingga sulit buat Fajar untuk melakukan aksi-aksi yang bagus sekali buat Indonesia. Sementara ini masih bisa diredam pergerakannya oleh pemain-pemain dari Vietnam. Chong Din Huyen. Ramadan Sananta coba menyambar bola namun gagal. Serangan balik dari Vietnam. Fancung pada Levando. Hati-hati Indonesia. Levando umpan di kotak penalti.
Dibaca dengan sangat baik, kita lihat tadi oleh Rizky Ridho. Ya, harus waspadai ya Livando, karena kita tahu bagaimana dia menjadi salah sebuah motor serangan daripada timnas Vietnam, dan sebuah passing yang begitu baik tapi juga dihalau tidak kalah baiknya oleh Rizky Ridho. Tyson Win, Levando angkat coba tadi, digagalkan oleh Arhan, dan kini Witan Sulaiman dicuri oleh Duxpu. Masih Witan. Sangat baik Indonesia kini. Marsino Ferdinand. Oh, sulit tadi melewati Ngo Chang Nguyen. Bola kini dikuasai para pemain Vietnam kembali. Tuan Taipan, Tyson Nguyen, Chong Din Huyn, Chang Din, Quang Tin Tran, Tyson Nguyen, Tuan Taipan, Quang Tin Tran, Chong Din Huyn, Wan Tin Trang, Tuan Taipan, kembali ke belakang kepada Kuan Tin Trang. Oh, sangat baik tadi. Tanan Nguyen gagal tadi melewati Bagas. Taufani, Fajar, Taufani, sangat baik Taufani. Oh, Witan Sulaiman. Witan berlari cepat, kita lihat di sisi kiri ada Arhan Pratama. Masih Arhan kerjasama dengan Witan Sulaiman. Masih Witan. Umpan kembali kepada Arhan. Terlalu sia-sia tadi pergerakan dan umpan yang diberikan oleh Witan Sulaiman. Agak sedikit protes tadi Arhan Pratama terhadap apa yang dilakukan oleh Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, memang ini tidak penampilan terbaik ya yang ditunjukkan oleh Witan Sulaiman, yang masih tetap dipilih oleh Indra Safri memasuki babak kedua ini, karena kita lihat tadi juga ada beberapa pergantian baik dari Indonesia dan Vietnam, tapi tadi kita sempat lihat bagaimana dimasukkannya Taufani ini sedikitnya akan memberikan sebuah suntikan buat timnas Indonesia, karena kita tahu dia sudah mencetak 2 assist dari babak grup. Tapi secara keseluruhan Witan memang agak sedikit menurun ya permainan dibanding dia tampil di AFF 2020 di mana saat itu Indonesia menjadi runner up. Oh, serangan balik dari Vietnam. Tanan, bukan sebuah pelanggaran terjatuh dari Tanan Nguyen. Dibiarkan saja oleh wasit Kim Hee-gon dari Korea. Ya. Tuh. Masih bisa dikatakan bersih ya, mencoba mengincar bola tentunya. Di situ Rizky Ridho yang bermain cukup baik, cukup tenang. Kedua kesebelasan sebenarnya tampil dalam tempo yang sedang-sedang saja, Bung Doni. Ya. Baik Vietnam yang memiliki ciri permainan cepat tapi tidak terlihat, dan pressure pun biasa-biasa saja. Tidak seperti pressure sebelumnya. Duxpu gagal tadi memberikan umpan ke depan, coba dikejar oleh Chong Din. Kini bola dikuasai oleh Indonesia lewat kaki Rizky Ridho. Bagas ke belakang kembali pada Rizky. Ke tengah kita lihat Dewangga, Bagas, Marsino Ferdinand. Sangat baik Marcelino. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Min Trong Vo. Oh, serangan balik sangat baik kita lihat. Witan Sulaiman, Fajar Fatur Rahman, masih Fajar, balik pada Witan Sulaiman. Ada Arhan Pratama, berpindah arah serangan Indonesia. Arhan Pratama, oh dicocor saja oleh Levando. Banyak Arhan kembali akan melakukan keahliannya untuk melempar bola yang sangat-sangat jauh ke arah kotak penalti. Sudah terlihat 5 pemain Indonesia di kotak penalti di depan gawang dari Quang Phan. Arhan Pratama, oh tinggi dan tengah, berbahaya ditinju tadi. Shooting langsung Marcel Ferdinand. Yes! Yes!
di Stadion Nasional Olimpik Kamboja pada cabang sepak bola SEA Games ke-32. Kita lihat bagaimana umpan dari Arhan langsung ke perut gawang ditinju oleh penjaga gawang Vietnam. Shooting dari Marcel, mengenai kaki dari Ferrari, Bung Doni. Ya, terlepas ya mengenai kaki Muhammad Ferrari atau tidak. Di sini kita melihat bagaimana mungkin buat seorang pemain bintang dia hanya membutuhkan satu kali kesempatan. Kita tahu Marcelino tidak bermain baik di babak pertama, tapi begitu dia mendapatkan kesempatan, dia melakukan sebuah tendangan yang sangat tenang, memang membentur Ferrari dan 2-1 untuk Indonesia. Ya, apapun bentuk jenis atau jenis golnya tetap saja itu sebuah gol meskipun hanya deflected tadi yang dilakukan oleh Ferrari, sehingga membuat Indonesia kembali unggul 2-1. Semoga saja Indonesia terus bisa mempertahankan keunggulan sehingga bisa melangkah ke final yang akan berlangsung pada tanggal 16 Mei nanti. 2-1 Indonesia lewat gol Ferrari. Tyson kini Vietnam, Tuan Taipan, Oh Sang Win ke depan langsung, hati-hati. Hampir saja tadi umpan tarik yang sangat berbahaya, tapi dibaca dengan sangat baik pula. Cukup cantik hari ini kamu Ferrari untuk bisa menghalau dan menciptakan gol. Kembali serangan dari Vietnam, Ngo Sang Win mengenai punggung dari Witan Sulaiman dan keluar lapangan pertandingan. Kembali mengatur strategi dari pelatih Philippe Trousier di kotak penalti lagi. Chong Din Queen dibaik oleh Tovani, ada Tanan langsung ke atas. Bagas menjadi penyelamat. Datang lagi serangan lewat Tuan Taipan, ada Tanan dibaik oleh Bagas, masih Tanan, hati-hati Bagas, angkat langsung. Disundul oleh Rizky Ridho. Kembali Vietnam coba membobardir Indonesia dari segala sisi, Bung Doni. Ya, yang penting adalah tetap konsentrasi dan komunikasi, menjaga jarak antara satu pemain, tidak melakukan kesalahan. Kita masih dalam kondisi yang cukup aman. Kita tahu bahwa Vietnam masih bisa memperlihatkan kembali dari ketertinggalan. Tapi mari kita lihat, Bung Adi. Tendangan penjuru Tanan. Ada 3 pemain Mostan, Fantung, dan juga Tanan. 3 Nguyen ada di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Mostang Nguyen, Fantung Nguyen, Tanan Nguyen. Dan Quantin Trang, Levando lakukan sudah, berbahaya tadi. Di kotak penalti terjadi scrimmage. Hati-hati, jangan saling mendorong Indonesia. Quantin Trang. Nampaknya benturan yang sangat berbahaya. Iya. Semoga saja cepat mendapatkan perawatan Rizky Ridho, Bung Doni. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kepala Rizky Ridho terhentur dengan Quang Tin Tran. Sangat keras. Itu sangat keras. Hati-hati. Betul, sangat keras. Semoga saja tidak terjadi apa-apa bagi kedua pemain dari kedua kesebelasan, karena memang benturannya kita lihat sangat-sangat keras. Ya, kita sudah melihat bagaimana Rizky Ridho sudah bisa mulai bangkit. Begitu juga dengan Quang Tin Tran. Keduanya adalah center back, keduanya adalah bisa dikatakan leader atau pemimpin untuk pertahanan dari masing-masing negara. Dan saat ini memang kita masih unggul 2-1, dan yang menarik adalah kedua gol Bung Hadi hasil lemparan ke dalam dari Arhan Pratama. Sungguh luar biasa memang lemparan ke dalam dari Arhan. Sulit diantisipasi oleh penjaga gawang. Mau tidak mau memang dengan terjadi duel di udara, penjaga gawang harus meninju. Kalau menangkap dia takut lepas, khawatir lepas, sehingga bisa diserobot pemain lain. Ya, karena mungkin berbeda dengan tendangan. Kalau pakai lemparan itu bisa dikatakan dia itu bisa keras tapi turun ke bawah, dan itu sedikit menyulitkan tentunya buat penjaga gawang. Quantin Trang sudah hadir kembali di lapangan. Mostang Win langsung ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Vietnam. Quantin Trang yang sudah pulih kembali. Tuan Taipan didekati oleh Marcelino. Patah di kaki Devwanga, sangat cepat kepada Marcelino, tapi bola terlalu deras. Sulit buat Marcelino tadi untuk mengejar bola.
Kembali Vietnam menguasai bola dari bawah, kini lewat Ngo Sang Nguyen. Langsung ke tengah, ada Chong Din Yun. Huyen. Tuan Taipan langsung ke depan, Van Tung Nguyen, Chong Din Huyen, masih Chong Din, langsung ke kanan, arahkan kepada Duc Phu. Oh, di kotak penalti, hati-hati, Levando, oh, hampir saja terlepas tadi dari pengamatan para pemain Indonesia. Fajar Fatur Rahman, umpan ke depan, arahkan kepada Sananta. Gagal Sananta untuk merebut bola dari Tuan Taipan. Coba didekat oleh Marcelino, ke tengah kepada Ngo Sang. Kini Vietnam pelan-pelan coba membangun serangan para pemain Vietnam. Indonesia terus menunggu. Oh, terlepas Duc Phu. Hati-hati, pelanggaran nampak dilakukan oleh Arhan dan kartu kuning buat Arhan Pratama. Ya, kita tahu sudah terkena kartu kuning sebelumnya. Ini yang sempat saya katakan, berbahaya ya pada saat memang kita membuang-buang kesempatan pada saat kita tidak perlu melakukan pelanggaran, dan kartu kuning kedua ini menjadi fatal. Bisa dimengerti karena terlambat dan serangan balik yang sangat berbahaya. Oh, terlalu sembrono kalau menurut saya lihat ya apa yang dilakukan oleh Arhan. Sebenarnya Arhan lebih baik masuk ke dalam saja, Bung Doni. Betul. Dan ini tapi Arhan memutuskan untuk mengambil kaki dari pemain Vietnam. Mau tidak mau, karena memang mendapatkan kesempatan untuk melakukan tekanan, wasit Kim Ki-gon langsung menghadiahi Arhan dengan kartu kuning. Dan ini pertandingan masih lama, Bung Doni. Masih sangat lama, Bung Hadi. Dan kita lihat di sini bagaimana Indra Safri semoga bisa segera mengambil keputusan untuk melakukan sebuah strategi, mungkin menarik Ramadan Sananta Alfreanda Dewangga mungkin akan atau Alfreanda Dewangga, betul. Ada 3 pemain belakang nampaknya akan menjadi opsi yang dilakukan oleh tim pelatih dari Indonesia, khususnya Indra Safri. Ya, memang pahit buat Indonesia, tapi itulah keputusan yang sangat tepat. Dan ini pemain yang sangat cepat, Phang Quat, Bung Doni. Iya, betul. Yang kita tahu sudah 1 kali mencetak assist, dan 1 kali lagi assistnya dia berbuah sebuah own goal, bunuh diri dari lawan. Nampaknya sudah disiapkan di Vietnam Phang Quat untuk bisa menambah daya gedor. Dari sisi kiri pastinya Phang Quat, pemain asal Viettel FC. Tertinggal 1-2 Vietnam. Semoga saja Indonesia mampu mempertahankan keunggulan ini. Fernando Ari Sutaryadi diharapkan mampu tampil Spartan untuk bisa mengawal gawang Indonesia agar tidak kebobolan. Tendangan bebas Vietnam, lakukan sudah tanah, berhati-hati Indonesia. Shooting langsung, digagalkan tadi tendangan Tyson. Ada Tuan Taipan ke belakang. Chuang Quang Van tadi kepada Tuan Taipan. Mau tidak mau pada tim Vietnam akan melakukan tekanan, terus tekanan. Quan Tin Trang ke tengah. Chong Tin gagal tadi Pantung. Oh, hati-hati Indonesia. Dibuang dengan sangat baik tadi oleh Rizky Ridho. Phang Quat masih menyelesaikan administrasinya untuk masuk. Chong Din Huyen langsung ke kiri. Umpan langsung ke kotak penalti. Kita lihat ada Tanan. Masih Tanan. Gagal melewati Bagas. Ya, Bagas bermain sangat baik ya kalau saya bilang. Dia bisa membantu menyerang tapi juga tetap tegas, lugas, menjaga sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. 2 pemain seperti yang sudah disiapkan. Van Truong Nguyen. Kalau tadi sebelum mendapatkan kartu merah Indonesia tampil dengan 100%, mau nggak mau sekarang harus tampil dengan 200%, Bung Doni. Betul. Tapi kita juga sering melihat seandainya tahu cara bermainnya, sabar. Sebenarnya kalau tim yang bisa dikatakan menderita kartu merah akan cenderung bertahan, dan tim yang memiliki kelebihan pemain kadang-kadang juga suka lengah. Bung Adi, semoga kita bisa bermain sangat baik, tetap melihat bahwa masih unggul 2-1.
dan mencoba bertahan dengan baik dan mungkin bisa sesekali melakukan serangan balik yang kita tahu kita memiliki kecepatan untuk melakukan itu. Van Thuong Nguyen masuk tadi. Duch Fu keluar. Gantikan oleh Van Thuong Nguyen. Sedangkan Phang Cang Quat menggantikan Min Trong Pho. Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman. Ya, saya rasa Witan memang harus dikorbankan karena memang perannya tidak terlalu signifikan juga dari Bung Doni. Betul. Saya sangat setuju dan memang tentunya kita tahu bahwa Rio Fahmi juga bermain sangat baik di pertandingan pertama. Sudah sebenarnya menyumbangkan 2 assist buat timnas Indonesia selama di SEA Games 2023 ini. Tentu masuknya dia. Ini Persija Jakarta menggantikan Persija Jakarta. Rio Fahmi menggantikan Witan Sulaiman. Apakah tetap memakai 2 center back? Yang pasti Dewangga agak sedikit turun lagi. Sundulan tadi dari Van Thuong Nguyen. Apa yang sudah terjadi? Ferrari mendapatkan sikutankah dari para pemain Vietnam? Ya, kita bisa lihat mungkin nanti dalam ulangan. Oh, mendapatkan Iya, jelas. desakan tadi dari pemain Vietnam. Harusnya mendapatkan kartu merah juga. Didorong dan disikut Iya, ya. Ini harus sesuatu dapat kartu yang tidak merah. perlu. Minimal kartu kuning harusnya Bung Adi, karena ini provokasi. Tidak ada bola, tidak ada sama sekali. Iya. Ya, sangat baik ya penampilan Ferrari Tapi sejak nampaknya masuk. asisten wasit satu pun tidak melihat tadi pergerakan dilakukan oleh Van Thuong Nguyen terhadap Muhammad Ferrari. Masih cukup lama pertandingan dan Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Sejak Arham Pratama yang tadi agak ceroboh tadi untuk mengambil kaki pemain Vietnam sehingga mendapatkan kartu kuning kedua. Harus keluar. Tan Anh Nguyen menguasai bola sepenuhnya para pemain Vietnam. Chong Din, maksudnya Tyson Nguyen, Ngo Sang Nguyen, langsung ke depan. Tan Anh, Chong Din langsung arahkan kepada Van Thuong. Van Thuong, masih Van Thuong Nguyen dan Ngo Sang Nguyen yang naik ke atas Ngo Sang. Langsung arahkan kepada Tan Anh, disapu dengan sangat baik tadi kita lihat oleh Ilham Rio Fahmi yang kini bermain agak di sisi kiri. Iya, itu juga menarik. Tadi saya juga memperhatikan. Padahal ada pemain di posisi back kiri yaitu Muhammad Haikal. Nampaknya pelatih Indra Safri malah tidak percaya dengan Muhammad Haikal. Harusnya dia yang bermain di posisi back kiri. Ya, ini jelas memang sedikit mengejutkan ya. Karena begitu Rio Fahmi bermain, kita tahu masih ada Bagas Kava di sisi kanan dan dikeluarkan Witan. Saya masih berpikir main sedikit ke depan, tapi justru bermain di posisi kiri, Bung Adi. Malah Rio Fahmi yang spesialis back kanan atau winger kanan justru digantikan oleh, maksudnya masuk menggantikan Arham Pratama. Padahal kita masih memiliki Muhammad Haikal. Umpan tadi, dikosong sendirian Tan Anh. Filnya Van Thuong, disapu lagi oleh Bagas. Nampaknya Indonesia terus bertahan dengan sangat baik. Marcel Ferdinand, baik sekali umpan. Gagal tadi memberikan umpan matang tadi Parsilno. Serangan balik lagi dari Vietnam lewat kaki Tan Anh, masih Tan Anh. Siapa yang diberikan? Ada ke Chong Din, kembali kepada Tan Anh, angkat langsung ke mulut gawang. Hati-hati, coba dikejar kita oleh Phang Cang Quat. Tidak keluar, masih belum keluar, masih Phang Cang Quat. Dihajar kembali keluar lapangan pertandingan oleh Rizky Ridho. Gagal lah coba tekanan dilakukan oleh Phang Cang Quat dari Vietnam. Ya, ini Phang Cang ini pemain yang harus waspadai karena kita tahu dia memiliki kecepatan, bisa menyisir ke kiri dan kanan daripada lapangan. Chong Din menyisakan satu pemain Indonesia agak sedikit menjorok ke depan yaitu Sananta. Kini dari Vietnam lagi Tan Anh kembali kepada Ngo Sang, angkat lagi, gagal memberikan umpan bagus. Marcel Ferdinand bermain 1-2 oleh Dewangga. Kembali direbut oleh pemain Vietnam. Dibiarkan saja oleh Ilham Rio Fahmi.
Lempar ke dalam Ilham Rio Fahmi. Sananta berduel tadi kita lihat dengan pemain Vietnam, terjatuh. Tuan Taipan membuang bola untuk memberikan kesempatan kepada rekannya untuk mendapatkan perawatan. Apakah Tanan Nguyen yang mendapatkan sedikit masalah? Ya, nampaknya Tanan, Bung Doni. Ya. Kita lihat bagaimana jatuh yang salah sebenarnya dari Tanan tadi. Meskipun bertabrakan dengan Muhammad Ramadan Sananta dari Indonesia. Apakah tidak mampu bermain Tanan? Ya. Sudah ada signal seperti memang paling tidak harus diangkat ke pinggir lapangan terlebih dahulu. Tapi yang agak berbeda dari Trouzier dan juga Park Hang-seo adalah Vietnam tidak melakukan pressure yang sangat-sangat keras dan kejam. Setuju Bang Adi. Dan ini menurut saya adalah keuntungan buat timnas Indonesia. Jadi bisa mengembangkan permainan. Kalau di Park Hang-seo kan pemain Indonesia benar-benar di-press habis. Di-press, betul. Kayak di tes mentalnya, dijatuhkan mentalnya, sama sekali tidak bisa memegang bola, dipancing emosinya. Berbeda memang. Ya, tapi kalau dengan Trouzier, kita dikasih ruang untuk bisa bermain. Kembali Vietnam, Chong Din, Levando yang bermain di sisi kanan kini. Chong Din, Ho Tang Huyen, Quang Tin Trang, Tuan Taipan, Ho Tang Huyen, pelan-pelan maju ke depan. Ho Tang, Van Thuong Nguyen tadi, Van Thuong, Quang Tin Trang, Chong Din Huyen, umpan jauh ke kanan, kontrol yang baik Levando, gagal melewati Marcelo Ferdinand. Sangat tenang tadi dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi, meskipun di pressure dengan sangat-sangat ketat tadi oleh Tanan, maksudnya dengan Van Thuong. Lempar ke dalam Indonesia, Ilham Rio Fahmi. Suan Tien Din masuk menekan Tanan Nguyen. Suan Tien Din, shooting dari jarak yang sangat jauh, terbuka tadi Bung Doni. Harus hati-hati di Indonesia, jangan sampai lengah. Sedikit agak lengah tadi bagaimana Fang Kang Kuat sangat bebas untuk menerima umpan di lapangan tengah tadi Bung Doni untuk bisa melepaskan tembakan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, pasti dengan ketertinggalan 2-1 dan memiliki ekstra satu pemain, Vietnam akan lebih banyak melakukan sebuah serangan yang lebih sporadis dan agresif. Di sini kita lihat pemain kita yang terjatuh sepertinya Ramadan Sananta. Apakah ini hanya sekedar juga trik untuk paling tidak ya kita harus bisa memperlama, memperpanjang. Semoga trik, tapi agak serius Bung Doni. Jika Sananta keluar, kita hanya memiliki opsi Titan, Irfan Johari. Ya, Titan mungkin bisa jadi ya, tapi ini ya kalau kita lihat masih dalam. Ya mudah-mudahan hanya gimmick yang dilakukan oleh Tanan, tapi Johari sudah disiapkan. Siapa yang akan masuk? Apakah benar-benar Sananta? Benar Sananta. Dan memang Sananta agak terisolir Bung Doni ya. Ya. Pemilik 3 gol di SEA Games ke-32 ini, cabang sepak bola, yaitu Ramadan Sananta digantikan oleh Johari. Pemain Persis Solo, pemain Johari. Irfan Johari maksudnya. Ramadan Sananta milik PSM Makassar musim lalu. Tentu saja Indonesia membutuhkan darah segar baik di belakang dan juga di depan untuk bisa melapis pertahanan. Karena hanya bermain dengan 10. Dewangga, maksudnya Taufani shooting. Luar biasa tadi dilakukan oleh Taufani. Shooting dari jarak yang sangat-sangat jauh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Taufani.
Laplan Vietnam, Chong Din, Wang Tin Tran, Ngo Stang Win, masih Ngo Stang ke tengah, Tai Son Win, Tuan Taipan, Phang Kang Kuat kembali kepada Tuan Taipan, Phang Kang Kuat, hati-hati Phang Kang Kuat. Oh, hampir saja terlepas dari penjagaan para pemain Indonesia. Bola yang bergerak sangat liar, Bung Doni. Ini yang kita hindari ya, bagaimana terlihat dua pemain baik Ferrari maupun Iorio Fahmi. Oh, seperti memang dilepas. Itu juga bahaya, Van Bung Truong Adi. Nguyen juga kaget apa yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi. Beruntung tidak siap juga tadi Van Truong Nguyen. Ahmad Ferrari, Lekasa Persija Jakarta tadi. Hernando Ari Sutaryadi, tendangan gawang langsung ke depan, arahkan pada Irfan Johari. Gagal untuk meraih bola Irfan, bola jatuh di kaki Ngo Stang. Kini Kuan Tin Trang kepada penjaga gawang Van Chuang Quan. Kini ada Tuan Taipan membawa ke depan Tuan Taipan. Ada kita Chong Din Huyen, masih Chong Din Huyen. Siapa yang akan diberikan? Pendek saja Van Truong Nguyen. Ada kepada Ngo Stang, masih Ngo Stang yang maju ke depan. Pendek saja Van Truong, kembali kepada Ngo Stang. Masih Ngo Stang, umpan pada Levando, angkat bola langsung ke penjaga gawang. Dibiarkan saja tentu saja oleh Hernando Ari karena memang bola keluar tadi, Bung Doni. Iya, masih rapi. Ini kita lihat bagaimana ada komunikasi antara Coach Indra Safri dengan legenda kita, Kurniawan Dan Dwi Eko Yulianto. Purjianto dan juga manajer Sumarji. Hati-hati dengan antisipasi serangan-serangan sayap dari Vietnam. Sehari Gultong, mantan penjaga gawang PSMS Medan, menjadi asisten pelatih kiper. Pulling break di babak kedua. Semoga saja pelatih bisa memberikan instruksi sehingga pemain mampu mengimplementasikan dan menerapkan strategi yang apa diinginkan oleh staf pelatih di sisa-sisa babak kedua ini. Sementara Indonesia unggul 2-1 atas Vietnam di babak kedua pada laga semifinal cabang sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja, di mana gol Indonesia tentu saja diciptakan oleh Komang Teguh dan juga lewat deflected memanfaatkan tendangan dari Marcelo tadi, yaitu Muhammad Ferrari. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana kerasnya dan akurasi daripada lemparan ke dalam Arhan Pratama yang sangat disayangkan. Seandainya Indonesia masih bisa mempertahankan keunggulan dan maju ke final, otomatis tidak bisa bermain. Sebuah kerugian, tapi yang jelas kita mungkin lebih fokus ke dalam pertandingan kali ini. Apakah Indonesia bisa sekali lagi untuk bisa maju ke babak final SEA Ya, Games? gol yang tidak sengaja ataupun apapun nama bentuknya tadi, gol dari Ferrari itu sebuah gol, meskipun hanya sebuah deflected, sentuhan tak terduga, sentuhan tipis tadi, Bung Doni. Ya. Muhammad Ferrari. Tapi apakah official pertandingan menyatakan gol ini Ferrari ataukah gol Marcelo Ferdinand? Tapi saya sendiri menyebut ini gol Ferrari. Ya. Karena memang terlihat agak aktif ya gerakan Aktif Ferrari. dari Ferrari. Jadi itu bisa dikatakan bukan deflection. Nando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya, sudah kepada Fajar. Masih belum terlihat aksi-aksi dari Fajar. Pelanggaran tadi Dewangga dilakukan oleh Van Truong Nguyen. Tenang. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho Ramadhani. Yang musim ini akan membawa Persija Jakarta. Tentu saja seorang bek muda yang sangat-sangat potensial. Rizky Ridho, umpan jauh, arahkan kepada Fajar. Gagal tadi. Ini jatuh di kaki pemain Vietnam kembali. Ada Tuan Taipan. Masih Tuan Taipan. Suan Tien Din, Chong Din, Ngo Stang Win, kanan, maksudnya Levando, masih Levando, langsung ke depan,
Arahkan ke Van Truong. Hati-hati mendekati kotak. Mendekati area berbahaya tadi Vietnam. Mostang. Oh, terlepas. Hati-hati dia. Oh, tidak. Akhirnya bobol juga gawang Indonesia. Lewat serbuan-serbuan dari para pemain Vietnam. Karena memang Indonesia hanya bermain dengan 10 pemain. Kembali Vietnam mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh sangat disayangkan karena memang bola tadi bergerak agak lincah dan liar sehingga sulit untuk dijinakan para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya, memang bolanya terpantul ya. Bunuh diri ya. Dan jadinya memang ini mengenai Bagas Kava justru yang mencoba ingin membuang bola sepertinya. Gol bunuh diri dari Bagas. Oh iya, sayang maksudnya sekali. membuang bola tapi memang agak di bawah tekanan, di bawah pressure sehingga sulit tadi buat Bagas untuk berpikir lebih tenang. Sehingga membuang bola, hanya membuang bola tapi bola apa daya masuk langsung ke gawang dari Indonesia yang dikawal Hernando Ari Sutaryadi untuk menjadikan skor menjadi imbang 2-2 antara Indonesia melawan Vietnam pada laga semifinal SEA Games ke-32 ini di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Semoga saja Indonesia tetap tenang, mampu tenang. Ilham Rio Fahmi ke belakang. Ferrari umpan ke depan langsung. Arahkan kepada Marcelino. Cantik, sungguh cantik Marcelino. Johari. Masih Johari. Johari. Masih Irfan Johari. Oh, dicuri tadi. Kini Lewando dari Vietnam. Mendelay sejenak. Jadi Vietnam menguasai permainan sepenuhnya lewat Tyson. Xuan Tien Dinh. Umpan jauh ke depan, ada Phang Cang Quat. Hati-hati Indonesia. Masih Phang Cang Quat. Tendangan gawang saja mengenai kaki dari Phang Cang Quat. Pemain asal Vietel yang sangat-sangat cepat, kelahiran 11 Mei 2003. Ya, ini memang bisa dikatakan super sub daripada Vietnam. Ya, nomor punggung 8 ini. Phang Cang Quat. Tapi saat melawan Thailand dia bermain sebagai pemain inti, Bung Dul. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat dari beberapa laga sebelumnya memang dia masuk sebagai pemain pengganti, Bung Adi. Dan justru malah memberikan kontribusi terhadap assist yang diciptakan. 10 menit lagi di waktu normal. Babak kedua akan segera berakhir. Masih imbang 2-2. Tuan Taipan, kini Vietnam dari bawah. Belum keluar. Ada Phang Cang Quat. Oh, dicocok saja dengan sangat baik kita Odewangga. Sampai terjatuh dari Phang Cang Quat. Karena memang jarak yang tidak begitu jauh, Vietnam dan Kamboja, tentu supporter mereka akan menjadi lebih banyak, Bung Doni. Oh iya. Van Truong. Tien Dinh. Pada Phang Cang Quat. Xuan Tien Dinh. Ke belakang. Tyson. Chong Dinh. Balik pada Tyson Nguyen. Depan kerjasama dengan Vanto. Bukan sebuah pelanggaran. Dibiarkan oleh wasit. Serangan balik cepat. Bagus sekali kita lihat Fajar. Mendekati area berbahaya dari Vietnam. Oh, ditahan kembali oleh Marcelino. Nampaknya Marcelino tidak melihat peluang untuk melakukan tekanan. Ataukah memang sangat rapat. Kini ada Irfan Johari. Kontrol yang baik. Ilham Rio Fahmi coba mendekat Van Truong. Irfan Johari sangat baik walaupun ditekan oleh para pemain Vietnam. Irfan Johari terlalu lama. Irfan Johari. Kini ada Ilham Rio Fahmi. Kembali pada Irfan. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Pasti hati-hati, ada tekanan balik dari Vietnam. Rizky Ridho. Arah samping ada Marcelino Ferdinand. Phang Quat coba mendekat tadi. Taufani gagal mengerai bola. Ada Quan Tin Trang Vietnam merebut bola. Ada Phang Cang Quat dibengeng oleh Dewangga. Belakang Phang Cang Quat. Tuan Taipan. Chong Dinh. Masih Chong Dinh mencari celah untuk melakukan tekanan. Balik ke belakang kepada Quan Tin Trang.
ada Tuan Taipan. Masih Tuan Taipan bergerak tenang ke arah kiri. Ada Fan Kang Kuat didekati oleh Fajar Fatur Rahman. Tuan Taipan, Chong Din Huin, masih Chong Din ke depan langsung ada Fang Tung, ada Fan Truong, hati-hati, berdiri balas, area berbahaya, alhamdulillah. Posisi yang sangat tepat dari Hernando Ari menggagalkan syuting dari Fan Truong. Gagal Marcelo Ferdinand, kembali tekanan balik dari Vietnam. Tuan Taipan, Son Tianjin, Fan Tung, pelanggaran dilakukan oleh Ferrari. Hati-hati Ferrari. Ini yang harus kita waspadai ya. Sudah terlihat sedikit ada kelelahan dan ini sebuah proses yang sangat luar biasa baik sekali. Dan saya setuju, lebih ada keberuntungan juga dalam posisi yang tepat ya. Hernando Ari. Untungnya tendangannya mengarah ke penjaga gawang. Jika mengarah ke sudut, pasti berbahaya tadi. Ya, minta bergeser agak ke kanan tagar hidup Indonesia. Memang tendangan atau posisi yang sangat berbahaya untuk tendangan bebas ini. Tidak terlalu jauh, hanya berjarak sekitar 26 meter. Tentu saja sangat berbahaya. Ada Levando dan juga Fang Kang Kuat. Kaki kanan dengan kaki kiri tentu. Penjaga gawang agak sulit untuk menerka arah bola. Kita lihat ada Fan Tung Win yang dikawal terus oleh Bagas. Kapten kesebelasan Rizky Rido, Taufani dan juga Dewangga membuat tagar hidup. Sedangkan Sun Chin-din ada di sisi atau di sela-sela para pemain Indonesia. Ada juga Fan Truong, pemain Indonesia. Fang Kang Kuat melakukan syuting tadi. Berbahaya tadi syuting dari Fang Kang Kuat dan menghasilkan tendangan penjuru tadi Bung Doni. Ya, terbukti bahwa pagar tadi kita lihat ada Dewangga, ada Bagas Kava dari Rido berhasil menahan lajunya tendangan keras dari Fan Kang Kuat. Tyson Win, tendangan penjuru, ada sekitar 6 pemain. Langsung di kotak penalti, hati-hati Indonesia, bukan sebuah pelanggaran. Di area berbahaya, syuting langsung dari Levando. Terlalu jauh, sangat bernafsu tadi Levando untuk langsung melakukan tendangan dari dalam kotak penalti, tapi bola melipir ke arah kanan dan menghasilkan lempar ke dalam buat Indonesia. Masih mampu bertahan Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam. Bagas lempar ke dalam. Sapu Bagas ke depan. Apakah sudah keluar? Tendangan terakhir Indonesia melawan Vietnam adalah di SEA Games 2011. Saat menang 2-0 saat itu di Stadion Utama Senayan. Van Dien, Tyson, Ngostang, masih Ngostang, balik pada Tyson. Sangat bebas dia, langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Sundulan dari Fan Tung berhasil digagalkan dengan tepisan dari Hernando Ari. Signature ya, kalau kita tahu bagaimana Levando dan sekarang kita lihat juga Tyson. Dan sini sebuah sundulan yang memang sering sekali dilakukan oleh seorang Fan Tung ya, dan penyelamatan yang sangat baik sekali, refleks yang luar biasa karena itu bola jelas menuju gawang, masuk ya. Hati-hati tadi tendangan atau serangan dari para pemain Vietnam langsung ke jantung atau ke gawang Indonesia. Kini sangat leluasa para pemain Vietnam lewat Levando. Masih Levando, umpan ke kanan, arahkan kepada Tyson yang bergerak kini. Melewati Ilham, hati-hati Indonesia. Cukup baik apa yang dilakukan oleh Dewangga, tapi tekanan balik lagi dari Chong Din, shooting Chong Din. Digagalkan kembali Indonesia. Kini Marcelo Ferdinand. Direbut tadi oleh Levando, tapi datang lagi serangan bergelombang dari Vietnam lewat kaki Chong Truong kepada Fang Kang Kuat. Ada Sun Chin-din berbalik arah, kini ada Sun Chin-din arah kepada Chong Din, kembali kepada Sun Chin-din. Kini Levando, masih Levando
hampiri Dewangga, umpan langsung di kotak penalti, arahkan masuk kepada Van Trong Nguyen, gagal tadi. Selamatlah sementara ini gawang Indonesia dari serbuan para pemain Vietnam yang tiada henti sejak para pemain atau pemain Indonesia, yaitu arahan pertama di kartu merah wasit tadi, Bung Doni. Ya, dan dengan bermainnya Ilham Rio Fahmi di sisi kiri tadi kita lihat juga bagaimana dia begitu mudah ya tadi dilewati oleh pemain Vietnam. Dan kita juga sempat melihat ada beberapa pemain Indonesia termasuk Marcelo Ferdinand sudah mulai kelelahan. Dan mari kita tentunya berharap di sisa waktu 2 menit plus tambahan waktu kita masih tetap bisa menahan gempuran dari Vietnam yang sudah semakin mencoba untuk menumpuk pemainnya, mengepung pertahanan daripada Indonesia. Balik serangan dari Vietnam, nampak tiada henti. Kini dari Chong Kin Huyen ke depan pada Van Tung, coba direbut oleh Ferrari. Ho Chang Huyen, ada Sean Chen Din, masih Swan, shooting gagal tadi Swan, disapu lagi oleh Bagas. Dan memang sudah bisa ditebak tidak ada pemain Indonesia, karena memang semua ada di area pertahanan Indonesia tadi. Gawang Van Chuang Quan harus keluar dari sarangnya. Ini ada Van Chuang Nguyen, ada pada Chong Din Huyen. Ke kiri ada Tuan Taipan, masih Tuan Taipan kepada Phang Kang Kuat, masih Phang Kang Kuat masuk ke dalam pangkang, umpan langsung ke kotak penalti. Hati-hati, alhamdulillah dipetik dengan sangat indah. Sungguh cantik kamu hari ini Hernando Ari Sutaryadi untuk menggagalkan serangan panjang dari para pemain Vietnam, Bung Doni. Ya. Dan cepat bangkit ya. Padahal kita sering sekali kalau kita yang terkejar, bagaimana penjaga gawang lain berlama-lama, Bung Hadi. Ini kita dalam keadaan genting tentunya, mengingat bisa jadi ini akan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Duel keras antara Johari tadi dan juga Lewando di detik-detik terakhir waktu normal. Oh, cukup lama. 8 menit. Ini terakhir kita lihat 8 menit itu Piala Dunia. Sudah kita melihatnya ini semakin lama. Oh. Ya. Kita merasakan semakin lama, waktu tambahan pun sangat lama. Ini sih kuadrat ini aneh benar. 8 menit itu sangat tidak lazim ya. Dan tidak ada satupun insiden yang sebenarnya memakan waktu selama itu. Balik serangan dari Vietnam. Tuan Taipan arahkan kepada Van Truong Nguyen. Phang Kang Kuat, umpan ke kotak penalti sudah menunggu tadi Van Tung, tapi digagalkan Indonesia. Sangat baik. Dewangga ke kanan, Fajar Fatur Rahman. Ayo tunjukkan kualitas Fajar. Berputar kembali Fajar, menunggu lagi, arahkan kepada Marcelino lagi. Sangat cantik kepada Fajar. Oh, dicuri. Serangan balik. Hati-hati, sangat cepat ini. Hati-hati. Oh, ada Fantung sendirian. Menunggu saja kita lihat Ferrari. Masih Fantung berusaha melewati Ferrari. Ke dalam Fantung. Shooting! Alhamdulillah. Masih gagal. Masih gagal, Bung Doni. Ya. Dan ini kalau saya tetap ingin membahas 8 menit ini terlalu lama, Bung Hadi ya. Dan sudah waktunya lama, kita menunggunya terlalu lama. Betul. Luar biasa lamanya nih. Karena tentunya para Garuda Muda ini juga perlu, kalau kita bisa katakan ini masih tetap bisa dipertahankan 2 sama. Tentu kita berharap bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Indra Safri ya, kalau memang ini harus berlanjut ke perpanjangan waktu. Karena terlihat ada beberapa pemain yang sepertinya sudah kelelahan, Bung Hadi. Ya mau tidak mau, pastinya pemain kita hanya menunggu apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Yang pasti kita hanya merespon. Karena kita jika melakukan permainan open, tentu sangat-sangat berbahaya dengan kurangnya 1 pemain. Bagas, Fajar. Salah pengertian Fajar dengan Bagas. Hilanglah momen tadi untuk melakukan tekanan. Dan Fajar pun sudah terpincang-pincang. Ya. Sudah semakin habis stamina para pemain Indonesia. Sampai pelanggaran. Semoga saja stamina para pemain Indonesia tetap terjaga hingga 120 menit. Jika memang pertandingan harus melalui perpanjangan waktu, semoga saja kita mampu menciptakan gol
di sisa-sisa waktu ini di peluang tendangan bebas. Tendangan bebas. Ada Dewangga. Rizky Ridho mendapatkan arahan dari wasit Kim Hee-gon dari Korea. Masih berusia 37 tahun. Dewangga lakukan sudah berbahaya. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang tadi. Oh, kartu kuning Rizky Ridho. Oh, hampir saja mendapatkan kartu kuning tadi. Dan peluang tadi buat Vietnam untuk melakukan tekanan balik. Kalau ini saya agak setuju untuk melakukan pelanggaran dari Rizky Ridho. Karena jika dia melempar sudah sangat berbahaya. Iya, serangan balik ya. Serangan balik. Ini mungkin banyak yang tidak menyangka ya, skor line-nya itu 2-2 antara Indonesia dan Vietnam. Memang sangat disayangkan ya. Tadi kita sempat unggul sebenarnya, tapi harus terkejar. Rio Fahmi umpan jauh. Tentu saja tidak ada satupun pemain Indonesia yang berada di area bola ditempatkan oleh Rio Fahmi. Vietnam, Van Tin Tran Tuan Taipan, Chong Tin Huyen. Umpan panjang ke depan. Oh, hati-hati. Shooting langsung dari Van Truong Nguyen. Gagal tadi Van Truong Nguyen. Ya, Mencoba lebih tenang untuk melakukan tekanan tadi menurut Philippe Trouzier dari Vietnam, pelatih asal Prancis, Bung Doni. ya, ini jelas sebuah skema serangan yang sangat baik. Ya, first time yang dilakukan oleh Ya, sangat baik karena Van Truong. memberikan umpan di belakang para pemain belakang Iya, lawannya, itu pemain belakang sulit, Indonesia betul. ya. Sangat Sangat sulit. berbahaya. Kalah berduel kita lihat Irfan Johari. Baik tekanan balik. Suan Chien Jin. Hati-hati Suan Chien Jin mendekati area berbahaya. Chong Tin. Oh, bisa saja umpan terobosan kepada Van Truong Nguyen. Luar biasa. Fani tadi. Marcelino, Fajar Fatur Rahman. Fajar. Pasif Fajar. Fajar. Oh, Taufani. Shooting Taufani. Yes! Gol! Alhamdulillah! Indonesia kembali mencetak gol dalam situasi yang sangat menyakitkan Bung Doni. Sangat menyakitkan buat Indonesia, Bung Doni. Iya. Sebuah gol yang sangat penting. Iya. Sungguh menyakitkan karena kita hanya bermain dengan 10 pemain, Bung Doni. Iya, harusnya tetap selebrasi lebih lama lagi, tidak Lebih apa-apa lama Bung Adi. lagi. Tidak apa-apa Bung Adi. Iya. Rayakanlah gol ketiga ini dan doakanlah seluruh masyarakat Indonesia 3-2 hanya dengan 10 pemain. Sebuah di sini kita lihat tendangan yang sangat placing yang sangat baik sekali. Taufani. Luar biasa Taufani. Muslihidin mencetak gol dengan sangat tenang. Oh, sungguh cantik kamu hari ini, Muhammad Taufani, untuk bisa menjebol gawang dari penjaga gawang Vietnam, Van Truong Nguyen, untuk mengubah skor menjadi 3-2. Semoga saja gol ini tetap bertahan hingga usainya pertandingan babak kedua. Insya Allah kita harus menang. Indonesia unggul sudah 3-2. Oh, tekanan balik langsung dari Vietnam, Bung Doni. Amin ya Bung Adi. Sebuah prestasi yang sangat baik. Harus fokus. Van Truong di kotak penalti. Jangan bangun dulu, tahan Bung Adi. Tempat ledakan yang sangat bagus. Tempat ledakan sangat bagus. Tendang dari Van Kang kuat di menit-menit akhir babak kedua ini. Sungguh cantik kamu hari ini. Hernando Ari Sutaryadi menggagalkan tendangan yang dilakukan oleh Suan Chien Jin. Oh Tuhan, alhamdulillah. Di area-area sangat berbahaya tadi, syuting dari dalam kotak penalti ke gawang Indonesia, Bung Doni. Iya, dan tadi terlihat bagaimana Alfiandra Dewangga cukup lega ya. Karena pastinya dia akan menjadi sebuah sorotan di mana pemain Vietnam tadi begitu mudah melakukan sebuah tendangan yang kencang. Tapi lagi-lagi Hernando Ari masih bisa mempertahankan, menyelamatkan gawang Indonesia. Tersisa dalam hitungan detik. Oh, keluar Iya. dari Chuang Kuan Van atau Van Chuang Kuan, gagal untuk mengontrol bola. Nampaknya Indonesia keluar dari situasi yang sangat menyakitkan dan menyulitkan karena bermain dengan 10 pemain di skor 2-2 tadi.
beruntung tadi Indonesia keluar dari situasi yang menyakitkan dan menyulitkan lewat gol dari Tovani. Semoga saja di sisa detik ini Indonesia mampu bertahan. Tapi sayang Marcelino harus keluar. Tentu saja Indonesia kali ini harus bermain dengan 9 pemain, Bung Doni. Ya. Harus hati-hati Indonesia. Pelan-pelan ya. Ini bahaya masalahnya. Dia pelan-pelan membawa keluar Marcelino. Karena kita tahu ini hitungan detik. Semoga, mari berdoa Bung Hadi. Bismillah, semoga mampu bertahan Indonesia. Ya, tetap teruslah bersenam-senam penjaga gawang Hernando Ari untuk bisa tetap lebih fokus. Muhammad Haikal masuk menggantikan Marcelino Ferdinand. Nampaknya Kurniawan mendapat larangan tadi. Nampaknya Marcelino pun sudah agak kecapean. Ya. Terlalu letih tadi. Muhammad Haikal, pemain yang kini membawa PSIS Semarang. Oh, bola kita. Yes. Kita. Sedikit protes tadi Tuan Taipan. Cukup cerdik apa yang dilakukan oleh Bagas. Meminta bola yang sebenarnya sangat jauh. Yeah. Itu yang harus dilakukan. Intrik-intrik atau gimmick-gimmick seperti itu yang perlu dilakukan. Menunggu-nunggu waktu pertandingan. Bagas, lakukan sudah. Oh, tendangan penjuru. Ayo wasit tim Higon. Menunggu apa lagi kalian? Atau menunggu, menunggu waktu untuk selesai. Indra Safri. Yes, alhamdulillah. Tim Higon selama 2 menit panjang berakhir sudah pertandingan Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam pada laga SEA Games. Karena terakhir kali kita menang di SEA Games pada tahun 2011 saat Indonesia menang 2-0 di Stadion Utama Senayan. Setelah itu kita selalu kalah. Kita kalah di Filipina 2 kali, yaitu kalah di penyisihan dan kalah di final. Lalu kita kalah di SEA Games 2021 saat itu. Dan inilah penantian pembalasan yang sangat-sangat epik. Karena kita keluar dari situasi yang sangat menyakitkan, sangat menyulitkan. Karena hanya bermain dengan 10 pemain sejak Arham Pratama dikeluarkan wasit. Dan pelatih Philippe Troussier tidak mampu membalas kekalahannya di Piala Asia 2004 di Cina saat dikalahkan Indonesia lewat gol Budi Sudarsono dan juga Podario Astaman. Sehingga saat itu pun Philippe Troussier harus dipecat dari kepelatihannya di tim nasional Qatar. Bagaimana Anda lihat Bung Doni permainan Indonesia ini, Bung Doni? Ya, yang tentu kita harus bersyukur ya, alhamdulillah bahwa Indra Safri akhirnya bisa kembali memberikan harapan untuk Indonesia maju ke babak final. Siapapun lawannya, bawa Thailand, bawa Myanmar, semoga ini adalah pencapaian terbaik. Kita juga tetap harus memberikan apresiasi terhadap apa yang diperlihatkan oleh timnas Vietnam. Tapi yang jelas, alhamdulillah sekali lagi Indonesia maju ke babak final SEA Games sepak bola 2023. Kita kembali lagi ke SEA Games atau ke final SEA Games setelah kita terakhir kali bermain di final SEA Games pada tahun 2019. Dan saat itu pun kita dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 3-0. Dan saat itu pun di pertandingan sebelumnya Indonesia lewat pemain dari Evan Dimas pun menjadi korban dari keganasan pemain Vietnam yaitu Van der Hoek sehingga harus keluar lapangan pertandingan di penyisian grup. Dan di pertandingan final Evan Dimas tidak mampu bermain sehingga Indonesia kalah 3-0. Inilah pembalasan yang setimpal untuk bisa membalas dendam Indonesia dari kekalahan dari Vietnam sebelumnya. Kita kalah terakhir kali ya tentu saja di final SEA Games di tahun 2019. Dan pemirsa, dengan selesainya pertandingan yang dimenangkan Indonesia 3-2 ini lewat gol yang diciptakan oleh Komar